Mesopotamia. Mesopotamia memiliki arti di antara dua sungai. Hal ini karena letak Mesopotamia terletak di antara dua sungai besar, yaitu Tigris dan Eufrat. Maka Mesopotamia diberi julukan The Fertile Crescent, jika diterjemahkan menjadi bulan sabit yang subur. Menurut saya, peradaban Mesopotamia sangat menarik dikarenakan para ahli mengatakan bahwa peradaban Mesopotamia adalah peradaban tertua. Di dalam peradaban Mesopotamia ada beberapa bangsa yang menguasai wilayah Mesopotamia, yaitu 1. Bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria adalah bangsa pertama yang mendirikan peradaban Mesopotamia. Bisa disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Kekuasaan bangsa Sumeria dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Ubaid, periode Uruk, dan periode Jamdet Nasr. Periode Ubaid 5300 sebelum Masehi. Di periode Ubaid, orang Mesopotamia sudah menguasai keterampilan membangun kanal, rumah dari bata lumpur, dan roda dari tanah liat. Periode Uruk 4000 sampai 3100 sebelum Masehi. Orang-orang Mesopotamia sudah mengenal negara kota dan organisasi pemerintahan, menentukan bentuk tulisan yang kita sebut tulisan paku atau cuneiform. Periode Jamdet Nasr 3100 sampai 2900 sebelum Masehi. Orang Sumeria sudah bisa membuat tembikar yang bermotif pohon dan binatang. Berkembangnya sistem politik seperti kota yang memiliki pemimpin sendiri dan sudah bisa membuat kerajaan. Periode Jamdet Nasr bisa disebut sebagai periode terakhir bangsa Sumeria karena bangsa Sumeria dikalahkan oleh bangsa Akkadia. 2. Bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia merupakan rumpun bangsa Semit yang berasal dari tanah Arab, Persia, dan Asia Kecil. Ketika bangsa Akkadia menguasai Mesopotamia, Mesopotamia dipimpin oleh 5 raja, yaitu Raja Sargon Agung, Raja Rimush, Raja Manistusa, Raja Naramsin, dan Raja Sharkali-Shari. Pada periode bangsa Akkadia, Mesopotamia mengalami zaman keemasan pada zaman Raja Sargon Agung. Raja Sargon Agung memiliki wilayah Mesopotamia yang meliputi Mesopotamia Selatan dan Kerajaan Asyur, mengalami perkembangan seni, sastra, sains, pertanian, infrastruktur, dan perdagangan. Pada tahun 2115 sebelum Masehi, bangsa Guti menguasai Mesopotamia. 3. Bangsa Guti. Pada 2115 sebelum Masehi, bangsa Guti berhasil menghancurkan bangsa Akkadia, tetapi kota-kota milik bangsa Sumeria dibiarkan berkembang yang mengakibatkan terjadinya Renaissance Sumeria. Setelah bangsa Sumeria bangkit, bangsa Guti tersingkirkan dari Mesopotamia. Dalam kebangkitan Sumeria ada yang namanya Raja Ur-Nammu. Dia membangun zigurat agung dan membuat undang-undang Ur-Nammu. Dari prestasi Raja Ur-Nammu mengakibatkan hidupnya bahasa dan identitas Sumeria. Era ini runtuh pada tahun 2002 sebelum Masehi oleh bangsa Elam. 4. Bangsa Elam. Bangsa Elam merupakan bangsa Semit yang berasal dari Persia. Kota Larsa dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Tetapi sayang, sekali bangsa Elam mendapatkan serangan dari bangsa Asyur, itu mengakibatkan era bangsa Elam telah berakhir. Di sisi lain, bangsa Amori berhasil mempertahankan kekuasaannya di Mesopotamia, yang mengakibatkan bangsa Amorilah yang menjadi penguasa selanjutnya. 5. Bangsa Amori. Bangsa Amori memimpin pada tahun 1894 sebelum Masehi oleh Raja Samuabum. Raja Samuabum mengembangkan kota Babilonia lalu mendirikan kerajaan Babilonia lama. Kerajaan Babilonia mengalami zaman keemasan pada zaman Raja Hammurabi. Raja Hammurabi. Pada masa Raja Hammurabi, wilayah kerajaan Mesopotamia meliputi Sumero-Akkadia, Mesopotamia Selatan, Mesopotamia Utara, Pegunungan Zagros di Persia, Teluk Persia, Asia Kecil sampai ke Sungai Khabur di Suriah.
Prestasi lain Raja Hammurabi adalah hukum tertulis, yaitu Kodeks Hammurabi. Adanya Kodeks Hammurabi, kondisi kehidupan masyarakat menjadi tertib dan teratur. Setelah meninggalnya Raja Hammurabi, kondisi kerajaan Babilonia mulai melemah, dan pada akhirnya kerajaan Babilonia ditaklukkan oleh bangsa Het. Bangsa Het ditaklukkan oleh bangsa Kasid, yang kemudian bangsa Kasid juga ditaklukkan oleh bangsa Asyur. 6. Bangsa Asyur. Bangsa Asyur adalah suku bangsa Semit yang berasal dari Mesopotamia Utara. Kekuasaan bangsa Asyur dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode Raja Tiglat-Pileser III, Raja Sargon II, Raja Sanherib, Raja Asurbanipal, dan periode sesudah Raja Asurbanipal. Raja Asurbanipal adalah raja terpelajar, maka ia membangun sebuah perpustakaan yang besar di ibu kota Niniwe. Koleksi perpustakaan tersebut meliputi lembaran-lembaran kuno Sumeria dan Akkadia, dan catatan-catatan kesastraan, sejarah matematika, dan astronomi dari zaman kuno. Jatuhnya kerajaan Asyur adalah ketika sepeninggalan Raja Asurbanipal. Kerajaan Asyur mulai terpecah belah akibat adanya perebutan kekuasaan. Pada akhirnya, Raja Nabopolassar dari Khaldea berhasil menaklukkan Niniwe dan menjadi penguasa baru di Mesopotamia. 7. Bangsa Khaldea. Bangsa pendiri kerajaan Babilonia baru. Kerajaan Babilonia baru mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Nebukadnezar II yang berkuasa dari tahun 604 sebelum Masehi hingga tahun 561 sebelum Masehi. Pada tahun 587, Sang Raja Nebukadnezar II berhasil menaklukkan wilayah Yudea dan Yerusalem serta mengusir bangsa Yahudi dari tanah airnya. Raja Nebukadnezar II melakukan ekspansi militer untuk memperluas wilayah Babilonia. Setelah invasi, kerajaan Babilonia mendapatkan wilayah baru, yaitu Suriah, Lebanon, Damaskus, Tirus, Sidon, Asia Kecil, Israel, dan Palestina. Untuk mempertahankan wilayah Babilonia baru, Raja Nebukadnezar II membuat parit dan tembok besar yang mengelilingi kota Babilonia. Dari segi budaya, Raja Nebukadnezar II membantu zigurat Etemenanki atau kuil agung, yaitu menara Babel yang menjulang tinggi ke langit dan membangun taman gantung. Jika dilihat dari segi teknologi, bangsa Khaldea telah mengembangkan ilmu astronomi dan astropologi. Dalam astronomi mereka telah bisa menghitung fenomena gerhana. Mereka telah membagi satuan waktu menjadi 1 minggu ada 7 hari, dan dalam 1 hari dibagi menjadi 12 malam dan 12 siang. Mereka menghitung jam menggunakan jam matahari dan jam air. Bangsa Khaldea mengalami kemunduran setelah peninggalannya Raja Nebukadnezar. Dan pada tahun 539 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia baru diserang oleh Raja Sirus Agung dari Kaisaran Persia. 8. Bangsa Persia. Bangsa Persia berhasil menguasai wilayah Babilonia di bawah kekuasaan Raja Sirus. Pada masa Darius, Kekaisaran Persia mencapai puncak kejayaannya. Ia membangun jalan besar dari Susa Iran ke Efesus Turki sepanjang 2.400 km. Raja Darius membangun istana yang megah bernama Istana Persepolis. Pada masa pemerintahan Raja Darius, Persia terlibat peperangan dengan Yunani. Pada tahun 490 sebelum Masehi, bangsa Persia mengalami kekalahan di wilayah Marathon Yunani. Keruntuhan bangsa Persia terjadi ketika pertempuran antara Yunani dan Persia, di mana Alexander Agung dari kerajaan Makedonia atau Yunani berhasil membuat Persia takluk. Pada sekitar tahun 330 sebelum Masehi, Yunani berhasil menguasai Babilonia setelah mengalahkan Raja Darius III dari Persia. Akhirnya seluruh wilayah kekuasaan Persia menjadi bagian dari Yunani. 9. Bangsa Yunani. Raja Alexander Agung membangun kota baru bernama Seleukia atau sekitar Baghdad, ibu kota negara Irak sekarang. Raja Alexander mengambil gelar Syahansyah yang berarti raja dari segala raja. Periode Alexander Agung mengeluarkan kebijakan Helenisasi, penyebaran dan penanaman kebudayaan Yunani seperti bahasa, seni, arsitektur, gaya hidup,
dan pandangan hidup Yunani kepada seluruh daerah taklukannya. Peradaban Helenistik terwujud di beberapa kota seperti Alexandria dan Antioquia. Keruntuhan Yunani. Pada abad 323 sebelum Masehi, Alexander Agung wafat pada usia 32 tahun di Istana Nebukadnezar II atau di Babilonia. Kekaisarannya terpecah menjadi 4. Yang pertama, dinasti Ptolemeus di Mesir, Seleukia di Persia, Pergamon di Asia Kecil, dan Makedonia di Yunani. 4 kerajaan sempat berperang satu sama lain. Namun, akhirnya mereka semua dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, yang menandakan berakhirnya masa Mesopotamia. Bangsa Mesopotamia memiliki 3 sistem kepercayaan, yaitu totemisme. Totemisme adalah kepercayaan bahwa sebuah objek, binatang, atau tumbuhan memiliki makna spiritual bagi sekelompok orang. Terus ada antropomorfisme. Antropomorfisme adalah sistem yang menghubungkan karakteristik khas manusia ke makhluk hidup non-manusia. Terus ada politeisme. Politeisme adalah kepercayaan dan penyembahan terhadap banyak dewa. Bangsa Mesopotamia mempercayai beberapa dewa antara lain 1. Dewa Sin atau dewa bulan yang melindungi negara kota Ur. 2. Dewa Enlil atau dewa angin yang melindungi negara kota Nippur. 3. Dewa Anu atau dewa langit, pelindung negara kota Uruk. 4. Ada dewa Ninurta atau dewa petir, pelindung negara kota Logas. 5. Dewa Utu atau dewa matahari dan keadilan, pelindung negara kota Larsa. 6. Dewa Marduk atau dewa badai, pelindung negara kota Babilonia. 7. Dewa Asyur dalam dewa utama pelindung negara kota Asyur.